Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Hujan rintik-rintik membasahi jalanan kota saat Anindya menatap keluar jendela mobilnya. Kota ini, tempat yang dulu penuh kenangan pahit, kini menyambutnya kembali dengan gemerlap lampu-lampu jalanan yang berkilauan di balik kaca berembun. Sudah 5 tahun sejak ia meninggalkan tempat ini, membawa luka yang masih membekas di hatinya. Dulu, ia adalah menantu dari keluarga Arif Wicaksana, pengusaha properti yang dihormati. Pernikahannya dengan anak sulung keluarga itu, Rama, semula diwarnai kebahagiaan. Namun, seiring waktu, ia menyadari bahwa cinta saja tidak cukup untuk diterima di keluarga suaminya. Sejak awal, Bu Sinta, ibu mertuanya, sudah terang-terangan menolaknya. Perempuan seperti kamu ini tidak pantas jadi istri anak saya. Kamu tidak punya apa-apa, hanya modal wajah cantik saja. Ucapan itu masih terngiang di telinganya, dilontarkan oleh Bu Sinta pada malam sebelum pernikahannya. Namun, saat itu Rama bersikeras mempertahankan Anindya, meyakinkan ibunya bahwa cinta mereka lebih besar daripada harta atau status sosial. Naif, pikir Anindya sekarang. Ia terlalu percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Kenyataannya, tekanan demi tekanan terus berdatangan. Bu Sinta tak pernah melewatkan kesempatan untuk menghinanya. Mulai dari cara berpakaian, latar belakang keluarganya, hingga kemampuannya sebagai istri. Puncaknya terjadi ketika Rama, yang dulu begitu membelanya, justru berbalik menyalahkannya atas segala masalah yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Dengan berbagai alasan, pernikahan itu pun berakhir dengan perceraian yang penuh penghinaan. Anindya diusir dari rumah tanpa membawa apapun selain pakaian di tubuhnya dan luka di hatinya. Hari itu, ia bersumpah tidak akan kembali sebelum memiliki sesuatu yang lebih besar dari sekadar kata-kata pembelaan. Dan kini, 5 tahun kemudian, ia kembali. Bukan sebagai perempuan yang dulu dianggap tidak berharga, tetapi sebagai seseorang yang lebih kuat, lebih berkelas, dan memiliki sesuatu yang bisa membuat mereka menyesali semua perlakuan mereka dulu. Mobil mewah yang ditumpangi Anindya berhenti di depan restoran bintang 5 tempat undangan perkumpulan orang penting digelar. Ia menarik napas dalam sebelum keluar dari mobil dengan anggun. Gaun satin berwarna biru tua membalut tubuhnya dengan sempurna, dipadukan dengan perhiasan berlian yang tidak mencolok, tetapi cukup menunjukkan kelasnya. Di sampingnya, seorang pria tinggi dengan rahang tegas turun dari sisi lain mobil, lalu menawarkan tangannya. "Siap?" Suara pria itu terdengar tenang, penuh wibawa. Anindya mengangguk dengan senyum tipis. Lebih dari siap. Pria itu adalah Dimas Hartanto, pengusaha tambang batu bara terbesar di Pulau Sumatera. Tidak hanya kaya, tetapi juga memiliki jaringan bisnis yang luas, termasuk dalam dunia properti, dunia yang dikuasai oleh keluarga Wicaksana. Kehadiran Dimas bukan sekadar untuk membuat Bu Sinta terkejut, tetapi juga sebagai simbol bahwa Anindya kini berada di tempat yang jauh lebih tinggi dibandingkan saat mereka terakhir bertemu. Saat mereka melangkah masuk, mata para tamu mulai tertuju pada mereka. Bisik-bisik segera menyebar di antara mereka. Beberapa orang yang mengenali Anindya terkejut melihat transformasinya, sementara yang lain berusaha menebak siapa pria tampan dan berkelas yang menggandeng tangannya. Dan saat akhirnya pandangan mereka bertemu dengan Bu Sinta, ekspresi keterkejutan di wajah wanita itu adalah hal yang paling dinanti Anindya selama ini.
Ruangan itu dipenuhi dengan tamu-tamu kalangan atas, berpakaian elegan dengan perhiasan yang berkilauan. Gelas-gelas kristal berdenting, suara musik klasik mengalun lembut di latar belakang, dan hidangan mewah tersaji di atas meja panjang. Anindya melangkah masuk dengan anggun, jemarinya bertaut dengan tangan Dimas. Setiap langkah yang diambilnya penuh percaya diri, seolah ia sudah terbiasa dengan lingkungan seperti ini. Padahal 5 tahun lalu, ia hanyalah seorang perempuan sederhana yang dianggap tidak pantas berada di tengah orang-orang ini. Bisik-bisik mulai terdengar. Bukankah itu Anindya? Dia kembali. Dan siapa pria di sebelahnya? Dia bukan orang biasa. Anindya bisa merasakan tatapan-tatapan itu menelusuri dirinya, mencoba mencari celah untuk merendahkannya seperti dulu. Namun, ia tidak lagi peduli. Matanya akhirnya bertemu dengan sosok yang sejak tadi dicarinya. Bu Sinta. Wanita itu sedang berbincang dengan beberapa sosialita. Ekspresinya penuh percaya diri, hingga akhirnya pandangannya jatuh pada Anindya. Mata Bu Sinta membelalak. Tangannya yang memegang gelas anggur sedikit bergetar sebelum buru-buru ia letakkan di meja. Bu, ada apa? Tanya seorang wanita di sampingnya. Bu Sinta tidak langsung menjawab. Sorot matanya tetap terpaku pada Anindya, seolah memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Saat itu juga, Rama muncul dari kerumunan. Mantan suaminya masih tampak seperti dulu. Rambut tertata rapi, setelan mahal yang melekat sempurna di tubuhnya, dan senyum percaya diri yang selalu ia banggakan. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan Rama dipenuhi keterkejutan. Anindya bisa melihat dengan jelas bagaimana mata pria itu menelusuri dirinya, seperti tidak percaya bahwa perempuan yang dulu ia campakan kini berdiri dengan pesona yang berbeda. Dimas menyadari situasi itu. Dengan tenang, ia sedikit merapatkan tangannya ke pinggang Anindya, memberi kesan bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar teman. Anindya tersenyum tipis. Ayo ke meja utama, katanya pada Dimas, lalu melangkah lebih dekat ke arah Bu Sinta dan Rama. Saat jarak mereka semakin dekat, Bu Sinta akhirnya menemukan suaranya kembali. Kau? Ucapnya dengan nada tercekat. Kau kembali. Anindya menatapnya dengan tenang. Apa ibu tidak senang melihat saya? Tanyanya, suaranya lembut, tetapi mengandung nada kemenangan terselubung. Bu Sinta mencoba mengendalikan ekspresinya, tetapi tatapannya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Aku hanya tidak menyangka kau masih berani datang ke sini, katanya. Kali ini suaranya lebih mantap. Anindya terkekeh pelan. Kenapa tidak? 5 tahun lalu saya memang pergi dengan tangan kosong, tapi sekarang sepertinya keadaan sudah berbeda. Dimas yang sejak tadi diam, akhirnya ikut berbicara. Sayang, mereka ini teman lamamu? Tanyanya, sengaja menggunakan kata sayang untuk menunjukkan kedekatan mereka. Ekspresi Bu Sinta dan Rama semakin berubah. Sebelum ada yang bisa menjawab, seorang pelayan datang membawakan 2 gelas sampanye untuk mereka. Dimas mengambil satu dan menyerahkannya pada Anindya dengan senyum tipis. Mungkin kita bisa bersulang untuk pertemuan ini, ucapnya santai. Anindya menerima gelas itu, lalu mengangkatnya sedikit. Untuk masa lalu dan masa depan, katanya, sebelum menyesap minumannya dengan anggun. Bu Sinta terdiam, jelas tidak nyaman dengan situasi ini. Sedangkan Rama, ia masih menatap Anindya seolah melihat hantu dari masa lalunya. Malam ini baru saja dimulai, dan Anindya berniat menikmati setiap momennya. Anindya meletakkan gelas sampanyenya di meja dengan tenang. Matanya menatap langsung ke arah Bu Sinta, menikmati perubahan ekspresi di wajah wanita itu.
Ia masih ingat betul bagaimana 5 tahun lalu, di ruangan yang mirip dengan ini, Bu Sinta merendahkannya di depan banyak orang. Perempuan seperti kamu tidak akan pernah bisa sejajar dengan keluarga kami. Kini, keadaan telah berbalik. Jadi, bagaimana kabarnya, Bu? Tanya Anindya dengan nada yang seolah tulus ingin tahu, tetapi ada tantangan terselubung di sana. Bu Sinta berdehem pelan, mencoba mengembalikan ketenangannya. Tentu saja baik. Keluarga kami selalu baik-baik saja. Anindya melirik sekilas ke arah Rama yang masih diam. Mantan suaminya itu tampak tegang. Kedua tangannya terkepal di sisi tubuhnya. Sejak tadi, ia tidak bisa melepaskan pandangannya dari Anindya, seolah pikirannya masih berusaha menerima kenyataan bahwa perempuan yang dulu ia ceraikan kini berdiri di hadapannya dengan cara yang sama sekali berbeda. Dan kamu sendiri, suara Rama akhirnya terdengar, sedikit serak. Aku tidak pernah mendengar kabarmu sejak perceraian kita, potong Anindya cepat. Ia tersenyum kecil. Memang tidak ada alasan untuk tetap berhubungan, bukan? Rama terdiam. Matanya menelisik wajah Anindya, mencari tanda-tanda emosi atau dendam di sana. Tapi yang ia temukan hanyalah ketenangan, sesuatu yang tidak ia duga. Dimas, yang sejak tadi hanya memperhatikan, akhirnya melangkah sedikit lebih dekat ke Anindya. Maaf, boleh aku bertanya? Suaranya terdengar santai, tetapi cukup jelas untuk menarik perhatian semua orang di sekitar. Anindya menoleh, tersenyum lembut. Tentu saja, sayang. Bu Sinta mengerutkan kening mendengar sapaan itu. Ia melirik Dimas dari atas ke bawah, mencoba menilai pria itu. Apa dulu mereka memperlakukanmu dengan baik? Tanya Dimas, matanya tajam, penuh selidik. Ruangan seketika menjadi lebih sunyi. Beberapa tamu yang tadinya hanya menguping kini benar-benar memasang telinga. Anindya tertawa kecil. Ia tahu Dimas sengaja membuat suasana menjadi lebih menarik. Aku rasa itu pertanyaan yang menarik. Ia kembali menatap Bu Sinta dan Rama. Bagaimana menurut kalian? Bu Sinta jelas tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti itu. Wajahnya mengeras, tetapi ia cepat mengendalikan dirinya. Kami selalu memperlakukan menantu kami dengan baik. Dimas mengangkat alis, seolah tidak percaya. Benarkah? Tanyanya santai. Kalau begitu, mungkin aku salah dengar. Aku kira dulu ada seseorang yang berkata bahwa perempuan ini tidak pantas berada di keluarga kalian. Rama menghela napas panjang. Aku rasa ini bukan tempat yang tepat untuk membahas masa lalu. Anindya tersenyum tipis. Oh, aku setuju. Kita tidak perlu mengungkit masa lalu, karena aku sudah berdamai dengannya. Bu Sinta menatap Anindya dengan pandangan tajam. Kalau begitu, untuk apa kau datang ke sini? Dimas yang menjawab lebih dulu. Kami kebetulan sedang berada di kota ini dan mendapat undangan. Ia tersenyum kecil. Lagi pula, bagaimana mungkin Anindya melewatkan kesempatan bertemu dengan keluarga lamanya? Bu Sinta jelas tidak bisa menyembunyikan ketidaksukaannya lagi. Sementara itu, Rama masih menatap Anindya, kali ini dengan ekspresi yang lebih sulit dibaca. Anindya menyesap lagi minumannya sebelum berkata dengan nada santai, "Aku hanya ingin bersilaturahmi. Bukankah itu hal yang baik?" Bu Sinta terdiam, tetapi sorot matanya menyiratkan bahwa ia tidak percaya begitu saja. Malam ini masih panjang, dan Anindya tahu, ini baru permulaan. Anindya bisa merasakan atmosfer di sekelilingnya berubah. Semua mata tertuju pada dirinya dan Dimas, seolah mereka adalah pusat perhatian di acara ini.
Bukan hal yang mengejutkan. 5 tahun lalu, ia pergi dalam keadaan yang mengenaskan, dicampakkan oleh keluarga yang sekarang menatapnya dengan penuh keterkejutan dan mungkin ketidakpercayaan. Dimas berdiri di sampingnya dengan tenang, tangan kirinya masih bertaut dengan jemari Anindya, memberi kesan bahwa mereka adalah pasangan yang serasi. Kehadirannya di sini bukan hanya sekadar teman atau pelengkap, ia adalah bukti nyata bahwa Anindya telah melangkah jauh dari masa lalunya. Namun, meskipun bibirnya melengkungkan senyum, ada satu tatapan yang membuatnya sedikit terusik. Rama. Sejak tadi, mantan suaminya itu tidak mengalihkan pandangan. Tatapan yang ia berikan bukan sekadar keterkejutan biasa, ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang sulit dijelaskan. Apakah itu rasa bersalah? Penyesalan? Anindya tidak tahu pasti, tapi ia tidak ingin peduli. Apa yang membuatmu kembali ke kota ini? Rama akhirnya membuka suara. Anindya melirik sekilas ke arahnya sebelum tersenyum tipis. Takdir. Mungkin. Bu Sinta mendengus pelan. Takdir. Nada suaranya terdengar mencemooh. Aku tidak menyangka kau percaya hal seperti itu. Anindya tertawa kecil, tetapi tidak membalas. Ia justru mengambil gelasnya lagi dan memainkan pinggirannya dengan jemarinya yang ramping. Dimas, yang sejak tadi memperhatikan interaksi itu, akhirnya berbicara. Anindya punya banyak alasan untuk kembali. Salah satunya, tentu saja, untuk melihat sejauh mana masa lalu bisa mengubah seseorang. Bu Sinta menyipitkan matanya. Maksudmu? Dimas menatapnya tajam. Beberapa orang berpikir mereka bisa terus berada di atas, memperlakukan orang lain semaunya. Tapi, hidup tidak selalu berjalan sesuai kehendak mereka, bukan? Suasana semakin tegang. Anindya tahu Dimas sengaja menguji batas kesabaran Bu Sinta, tetapi ia juga tahu bahwa wanita itu tidak akan mudah terpancing. Rama menghela napas. Aku akui, aku terkejut melihatmu lagi, Anin. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Kupikir, kau tidak akan pernah kembali ke lingkungan seperti ini. Anindya tersenyum tipis. Dulu, aku memang berpikir begitu. Ia menatap langsung ke mata Rama. Tapi ternyata, dunia ini lebih kecil dari yang kuduga. Tatapan mereka bertaut lebih lama dari yang seharusnya. Ada banyak hal yang tak terucapkan di antara mereka. Kenangan, luka, dan mungkin pertanyaan yang belum sempat dijawab. Dimas menyadari itu. Dengan gerakan halus, ia meletakkan tangannya di punggung Anindya, membuatnya lebih dekat kepadanya. Isyarat itu jelas. Dia milikku sekarang. Anindya menerima isyarat itu dengan senang hati. Sementara itu, Bu Sinta tampak tidak nyaman. Wanita itu akhirnya meletakkan gelasnya dengan sedikit keras di meja, menarik napas panjang sebelum berbicara lagi. Jadi, Dimas, katanya, mengalihkan pandangan ke pria di samping Anindya. Siapa sebenarnya kamu? Dimas tersenyum tipis, seolah sudah menunggu pertanyaan itu sejak awal. Aku hanya seseorang yang beruntung bisa berdiri di samping Anindya. Bu Sinta mendengus. Tentu saja. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih jauh, seorang pria parubaya tiba-tiba mendekat dan menepuk bahu Dimas. Dimas, aku tidak menyangka kau benar-benar datang. Semua mata kini beralih ke pria itu. Bu Sinta tampak sedikit terkejut, sementara Rama terlihat bingung. Anindya tersenyum kecil. Inilah bagian yang paling ia nantikan. Kini, ia akan menunjukkan siapa sebenarnya pria yang berdiri di sampingnya. Dan bagaimana Bu Sinta akan menyesali kata-katanya dulu.
Pria paruh-baya yang baru saja datang itu menepuk bahu Dimas dengan penuh keakraban. Wajahnya berseri-seri, matanya menatapnya dengan penuh hormat, seolah Dimas adalah sosok yang sangat penting. "Dimas, kau benar-benar datang," katanya dengan suara mantap. Dimas tersenyum tipis. "Tentu saja, Pak Surya. Saya tidak mungkin melewatkan acara sepenting ini." Pak Surya. Nama itu tidak asing di telinga Bu Sinta dan Rama. Ia adalah seorang pengusaha besar, pemilik jaringan hotel dan restoran mewah di berbagai kota. Kehadirannya saja sudah cukup untuk menarik perhatian banyak orang. Bu Sinta yang sejak tadi bersikap angkuh, kini sedikit mengerutkan dahi. Matanya bergantian menatap antara Dimas dan Pak Surya, mencoba menghubungkan hubungan di antara mereka. "Kalian saling mengenal?" tanyanya dengan nada curiga. Pak Surya tertawa kecil. "Tentu saja. Siapa yang tidak mengenal Dimas? Dia ini." Ia menoleh ke arah Dimas dengan bangga. "Salah satu investor besar yang banyak membantu ekspansi bisnis saya." Sekeliling mereka mendadak sunyi. Rama mengerutkan kening. Wajahnya tampak tidak percaya. "Investor?" Pak Surya mengangguk dengan penuh semangat. "Ya, beberapa tahun terakhir, Dimas telah banyak berinvestasi di industri perhotelan dan properti. Namanya mungkin tidak selalu muncul di media, tapi kalau kau berkecimpung di dunia bisnis, kau pasti tahu siapa dia." Bu Sinta tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia memandang Dimas dengan lebih teliti, seolah baru pertama kali melihatnya. Sementara itu, Anindya tetap tersenyum tenang. Inilah yang ia tunggu. Momen ketika Bu Sinta menyadari bahwa pria yang ia anggap remeh tadi bukanlah orang sembarangan. Dimas, dengan sikap santainya, menatap langsung ke arah Bu Sinta. "Jadi, Bu Sinta, apakah sekarang saya sudah cukup pantas untuk berdiri di sini?" Bu Sinta membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Jelas sekali bahwa ia sedang berusaha mencari cara untuk merespons tanpa kehilangan harga diri. Rama masih terdiam. Tatapannya berubah lebih dalam, seolah baru menyadari bahwa pria yang kini berdiri di samping mantan istrinya adalah seseorang yang jauh lebih hebat dari dirinya. Dimas melirik ke arah Anindya dan tersenyum kecil sebelum berkata, "Aku rasa ini saat yang tepat untuk berkenalan lebih jauh." "Ya." Anindya tertawa kecil. "Mungkin." Sementara itu, Bu Sinta tampak gelisah. Jelas sekali bahwa ia sedang berusaha menyesuaikan diri dengan fakta baru ini. Namun, ini baru permulaan. Anindya belum selesai. Dan malam ini masih panjang. Bu Sinta meneguk air putihnya dengan gerakan yang sedikit kaku. Ia mencoba mempertahankan sikap angkuhnya, tetapi siapapun yang melihatnya bisa tahu bahwa pikirannya sedang berputar cepat, mencari celah untuk tetap mempertahankan gengsi. Sementara itu, Rama masih belum berkata apa-apa. Tatapannya sesekali berpindah dari Dimas ke Anindya, seolah masih mencoba memahami situasi yang terjadi. Pak Surya, yang tampaknya tidak menyadari ketegangan di antara mereka, tertawa santai. Dimas ini orang yang cerdas. Beberapa tahun lalu, dia mengambil langkah berani dalam dunia investasi, dan lihatlah sekarang, bisnisnya berkembang pesat. Dimas hanya tersenyum kecil, tampak tidak ingin terlalu menonjolkan diri. Anindya menyaksikan perubahan ekspresi di wajah Bu Sinta dengan tenang. Dulu, wanita itu begitu bangga karena memiliki menantu dari keluarga terpandang. Tapi sekarang, pria yang berdiri di samping Anindya jauh lebih dari sekadar pantas. Dia adalah seseorang yang bisa membuat siapapun merasa kecil. Bu Sinta menarik napas dalam, lalu berusaha mengembalikan kendali situasi. "Ah, begitu rupanya.
Dunia memang sempit. Anindya mengangkat alis, menikmati usahanya yang setengah hati untuk tetap terlihat superior. Jadi, Anindya, Bu Sinta akhirnya menoleh ke arahnya, berusaha mengalihkan perhatian. Bagaimana kehidupanmu setelah? Ya, kau tahu. Setelah kau dicampakkan oleh anakku. Itu yang sebenarnya ingin ia katakan. Anindya tersenyum tipis. Aku baik-baik saja. Bu Sinta menunggu penjelasan lebih lanjut. Tapi Anindya tidak memberikannya. Ia hanya menikmati situasi ini, membiarkan Bu Sinta menebak-nebak. Dimas, yang paham dengan permainan ini, akhirnya ikut bicara. Kehidupan Anindya berkembang dengan sangat baik. Bu, dia banyak membantu bisnis-bisnis strategis di beberapa kota. Rama akhirnya membuka suara. Bisnis? Maksudmu, kau juga? Anindya menatap langsung ke arah mantan suaminya. Tentu saja. Kejutan itu jelas terlihat di wajah Rama. Dulu, ia meninggalkan Anindya karena menganggapnya tidak cukup berkelas, tidak cukup bernilai untuk tetap berada di sisinya. Sekarang, perempuan yang dulu ia tinggalkan dengan mudahnya telah menjadi seseorang yang sejajar dengan pria seperti Dimas. Bu Sinta tampak tidak nyaman. Oh, begitu. Ia memaksakan senyum. Senang mendengar kau bisa bertahan setelah segalanya. Anindya tertawa kecil. Bertahan. Ia menatap Bu Sinta dengan penuh arti. Aku tidak hanya bertahan, Bu. Aku berkembang. Dimas menambahkan, dan kini, dia bahkan bisa berdiri di sini, bukan sebagai orang yang sekadar hadir, tapi sebagai tamu kehormatan. Bu Sinta tersentak. Tamu kehormatan. Pak Surya tertawa lagi. Oh ya, aku hampir lupa menyebutkan. Anindya sebenarnya salah satu tamu VIP malam ini. Wajah Bu Sinta langsung berubah. Rama menatap Anindya dengan sorot mata yang sulit ditebak. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi entah kenapa, ia menahan diri. Anindya hanya tersenyum lembut. Ini baru permulaan. Bu Sinta boleh saja mencoba mempertahankan gengsinya. Tapi malam ini, ia akan menyadari bahwa roda kehidupan memang selalu berputar. Dan kali ini, giliran Anindya yang berada di atas. Bu Sinta tampak semakin gelisah. Wajahnya berusaha menyembunyikan keterkejutan. Tetapi tatapan matanya yang berkedip-kedip menunjukkan bahwa pikirannya sedang bekerja keras mencerna situasi ini. Tamu VIP? Ulangnya pelan, seolah ingin memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Pak Surya mengangguk dengan bangga. Tentu saja. Anindya ini bukan hanya sekadar sukses, tapi juga punya pengaruh besar di beberapa sektor bisnis. Itu sebabnya dia kami undang secara khusus malam ini. Suasana di sekitar mereka terasa lebih berat. Beberapa tamu lain yang mendengar percakapan ini mulai melirik arah Anindya, seolah ingin memastikan siapa sebenarnya wanita yang kini menjadi pusat perhatian. Sementara itu, Anindya tetap tenang. Ia menikmati bagaimana perlahan-lahan Bu Sinta harus menerima kenyataan bahwa menantu yang dulu ia hina kini berdiri sejajar dengan orang-orang yang lebih berkelas. Rama tampak semakin gelisah. Tangannya terkepal di atas meja. Rahangnya mengeras. Ia menatap Anindya dengan cara yang sulit dijelaskan. Ada keterkejutan, ada kebingungan, dan mungkin ada sesuatu yang lain. Penyesalan? Anindya tidak ingin menduga-duga. Tapi, jika benar itu adalah penyesalan, maka ia hanya bisa menganggapnya sebagai ironi kehidupan. Dimas, yang sejak tadi mengamati ekspresi mereka satu persatu, akhirnya berbicara lagi.
Kurasa ini adalah momen yang menarik. Ya, katanya santai. Bagaimana takdir mempertemukan orang-orang lama dalam keadaan yang berbeda. Bu Sinta akhirnya tersenyum, tetapi jelas terasa dipaksakan. Ya, memang menarik. Lalu, dengan cepat ia berusaha mengalihkan pembicaraan. Jadi, Anindya, bisnis apa yang sebenarnya kau jalankan? Aku penasaran. Anindya tersenyum kecil, tetapi belum menjawab. Dimaslah yang akhirnya berbicara. Anindya punya jaringan bisnis yang cukup luas. Beberapa di bidang properti, beberapa di bidang retail, dan yang paling menarik, ia menatap sekilas ke arah Pak Surya. Restoran. Bu Sinta mengerjapkan mata. Restoran. Pak Surya mengangguk cepat. Iya. Bahkan salah satu restoran terbaik di kota ini adalah milik Anindya. Anindya hanya tersenyum lembut. Bu Sinta tampak semakin bingung. Ia berusaha menutupi ekspresinya, tetapi tatapannya tidak bisa berbohong. Wanita itu tidak pernah menyangka bahwa Anindya bisa berkembang sejauh ini. Restoran mana? Tanya Rama tiba-tiba. Suasana sejenak hening. Anindya menatapnya perlahan. Ada ketegasan dalam sorot matanya ketika ia menjawab. Tempat kita makan malam ini. Mata Bu Sinta melebar. Rama tampak kaget. Beberapa tamu di sekitar mereka yang mendengar jawaban itu juga ikut terkejut. Bu Sinta menoleh ke sekelilingnya, seakan baru menyadari bahwa dirinya sedang duduk di sebuah restoran yang tidak hanya mewah, tetapi juga eksklusif. Tidak mungkin, bisiknya hampir tak terdengar. Anindya tersenyum kecil. Ya, Bu, restoran ini milikku. Seketika, wajah Bu Sinta memucat. Rama hanya bisa menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Anindya menyesap minumannya dengan santai. Ini adalah momen yang selama ini ia bayangkan. Tapi, entah kenapa, kemenangan ini terasa berbeda dari yang ia duga. Ruangan yang semula dipenuhi obrolan hangat dari para tamu kini terasa hening di sekitar meja mereka. Seakan semua orang menunggu reaksi Bu Sinta yang tampak kaku di tempat duduknya. Rama masih diam. Matanya tertuju ke arah Anindya, tetapi sorotnya sulit diartikan. Bu Sinta menegakkan tubuhnya, berusaha mengontrol ekspresinya. Jadi, maksudmu, katanya, suaranya sedikit bergetar, kau yang memiliki tempat ini? Anindya menaruh gelasnya di atas meja dengan gerakan tenang. Ya, Bu. Pak Surya, yang tampaknya belum menyadari ketegangan di antara mereka, malah terkekeh kagum. Ah, luar biasa. Ya, jujur saja, restoran ini adalah salah satu favorit saya. Makanannya luar biasa. Pelayanannya juga premium. Saya tidak menyangka bahwa Anindyalah pemiliknya. Dimas tersenyum tipis. Anindya memang tidak suka terlalu menonjolkan diri, Pak. Tapi, hasil kerjanya yang bicara. Bu Sinta menelan ludah. Jari-jarinya meremas serbet makan yang ada di pangkuannya. Dulu, ia pernah meremehkan Anindya, menyebutnya tidak pantas untuk putranya, terlalu biasa, dan tidak akan pernah menjadi bagian dari kelas sosial mereka. Kini, di hadapannya, Anindya bukan hanya bagian dari kelas sosial yang lebih tinggi, tetapi justru memiliki tempat yang selama ini mereka anggap sebagai simbol kemewahan. Rama akhirnya bersuara. Sejak kapan kau memiliki restoran ini? Anindya menoleh padanya, lalu tersenyum tipis. Sudah beberapa tahun. Rama mengerutkan kening. Jadi, selama ini? Anindya mengangguk. Ya, bahkan mungkin, saat terakhir kita bertemu,
Aku sudah mulai membangunnya. Rama terdiam. Napasnya terdengar berat. Seolah ia sedang memproses kenyataan bahwa perempuan yang dulu ia tinggalkan ternyata telah berkembang jauh melampaui ekspektasinya. Bu Sinta tampak berusaha mencari celah untuk menyelamatkan harga dirinya. Ia tertawa kecil, meski terdengar canggung. Wah, aku tidak menyangka. Aku kira kau hanya, menjalani hidup sederhana setelah perceraian. Anindya tidak langsung menanggapi. Ia membiarkan kalimat itu menggantung di udara sebelum akhirnya berkata, sederhana atau tidak, itu tergantung dari bagaimana seseorang melihatnya. Dimas, yang sejak tadi mengamati percakapan itu dengan santai, akhirnya berkata, Bu Sinta, saya harap malam ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bu Sinta mengerutkan kening. Pelajaran. Dimas menatapnya dengan tenang. Bahwa kita tidak seharusnya meremehkan seseorang hanya karena mereka terlihat tidak berdaya di satu titik dalam hidup mereka. Wajah Bu Sinta mengeras. Tetapi ia tidak membantah. Pak Surya, yang tampaknya mulai menyadari ada sesuatu yang lebih dalam dari perbincangan ini, akhirnya ikut bicara. Setuju. Dunia ini berputar. Tidak ada yang tahu kemana hidup akan membawa kita. Anindya masih tersenyum. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar tentang pembuktian. Ini tentang menunjukkan bahwa ia tidak lagi berada di tempat yang sama seperti dulu. Dan itu lebih dari cukup. Anindya menatap Bu Sinta dan Rama dengan sorot mata tenang. Ia tidak perlu meninggikan suara atau berbicara tajam. Cukup dengan fakta yang ada, ia sudah menang. Tapi kemenangan yang sesungguhnya bukan hanya diam dan menerima pujian. Ia ingin Bu Sinta dan Rama benar-benar merasakan betapa rendahnya mereka di hadapannya sekarang. Anindya menyesap minumannya perlahan, lalu meletakkan gelas itu dengan gerakan anggun. Ia menoleh ke seorang pelayan yang berdiri tak jauh dari mereka. Dika, panggilnya lembut. Pelayan itu segera mendekat. Ya, Bu Anindya. Bu Sinta tersentak. Rama menegang. Pelayan ini, dan seluruh staf restoran, tahu siapa Anindya. Mereka tahu bahwa wanita yang kini duduk anggun di hadapan mereka bukan sekadar tamu biasa, melainkan pemilik tempat ini. Anindya tersenyum tipis. Tolong siapkan daftar tagihan untuk meja ini. Pastikan semua dicatat dengan detail, termasuk tambahan layanan premium yang tadi diberikan kepada tamu kita. Dika mengangguk sopan. Baik, Bu. Bu Sinta berkedip beberapa kali. Tagihan? Tanyanya. Suaranya terdengar sedikit panik. Anindya menatapnya dengan ekspresi polos. Oh, tentu. Biasanya, tamu VIP yang saya undang tidak perlu membayar. Tapi karena kalian datang sebagai tamu biasa, tentu saja tetap mengikuti peraturan restoran. Wajah Bu Sinta memucat. Rama mengerutkan kening. Maksudmu, kau tidak mentraktir kami? Dimas, yang duduk santai di samping Anindya, terkekeh pelan. Rama, aku pikir kau cukup berkelas untuk tidak mengandalkan traktiran mantan istrimu. Kalimat itu langsung menusuk harga diri Rama. Bu Sinta segera menoleh ke putranya, berharap ia bisa mengatakan sesuatu yang menyelamatkan situasi ini. Tapi Rama hanya diam. Ekspresinya sulit ditebak. Anindya menatap Dika lagi. Satu lagi. Pastikan kalian mencatat tambahan anggur merah yang tadi Bu Sinta pesan. Ya. Bu Sinta tersentak. Tunggu. Tadi aku tidak. Anindya menyandarkan tubuhnya ke kursi. Oh, jadi bukan ibu yang memesannya? Sayang sekali. Karena botol itu sudah dibuka, otomatis masuk ketagihan.
Bu Sinta tampak ingin membantah, tetapi ia terjebak. Dimas kembali menimpali dengan nada santai. Kalau ada yang keberatan dengan tagihan, aku bisa meminta manajer restoran untuk langsung membicarakannya dengan pemilik. Ia melirik Anindya sekilas. Oh, tapi pemiliknya ada di sini, ya. Bu Sinta menggigit bibirnya. Ia tidak bisa berkata-kata. Sementara itu, beberapa tamu lain yang berada di sekitar mereka mulai berbisik-bisik, melihat ke arah meja mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Anindya tidak perlu berbuat banyak. Cukup dengan situasi ini saja, harga diri Bu Sinta dan Rama sudah jatuh di depan semua orang. Dan itu lebih memuaskan daripada sekadar kata-kata. Ruangan terasa semakin berat bagi Bu Sinta dan Rama. Bu Sinta menatap daftar tagihan yang diletakkan di meja oleh Dika dengan tangan sedikit gemetar. Angkanya tidak main-main. Restoran mewah seperti ini tentu memiliki harga yang jauh lebih tinggi dari tempat-tempat biasa yang sering ia kunjungi. Ditambah lagi dengan layanan premium yang diberikan tadi, tagihan mereka benar-benar mencengangkan. Ini angka yang cukup besar, ucap Bu Sinta dengan suara bergetar, mencoba menahan keterkejutannya. Anindya hanya tersenyum. Oh, tentu saja. Kami selalu memastikan bahwa pelanggan kami mendapatkan pengalaman terbaik, termasuk sajian dengan bahan berkualitas tinggi dan pelayanan eksklusif. Rama mendekatkan diri ke meja, melihat angka di kertas itu, lalu wajahnya langsung mengeras. Ia mengembuskan napas kasar. Harga seperti ini tidak masuk akal. Untuk satu kali makan malam. Anindya mengangkat bahunya dengan santai. Masuk akal atau tidak, itu relatif. Tapi, restoran ini memang hanya untuk mereka yang memahami kualitas. Rama menatapnya tajam. Jelas merasa tersindir. Dimas tertawa kecil. Rama, kau lupa, kan? Dulu kau yang selalu berkata bahwa kemewahan adalah simbol status. Bukankah seharusnya kau bangga bisa makan di tempat sekelas ini? Senyum Anindya semakin lebar saat melihat wajah Rama dan Bu Sinta memerah karena malu dan kesal. Bu Sinta berusaha menarik napas dalam. Ia tidak bisa mempermalukan diri lebih jauh. Dengan tangan kaku, ia merogoh tasnya, mengambil kartu kreditnya, lalu meletakkannya di atas meja. Gunakan ini, ucapnya cepat, seakan ingin segera menyudahi situasi ini. Dika mengambil kartu itu dengan sopan, lalu berkata, "Baik, Bu, saya akan segera memproses pembayarannya." Saat Dika berbalik untuk membawa kartu itu ke kasir, Anindya berkata dengan suara lembut namun tajam, "Oh, dan tolong pastikan pembayaran ini berhasil ya, Dika. Kita tidak ingin ada masalah dengan kartu limit atau semacamnya." Bu Sinta langsung menegang. Tatapan para tamu di sekitar mereka semakin intens. Beberapa dari mereka jelas mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam interaksi ini. Rama mengepalkan tangannya di atas meja. "Anindya, kau tidak perlu sejauh ini." Anindya menoleh dengan tenang. "Sejauh ini?" Ia tertawa kecil. "Kau salah. Aku bahkan belum melakukan apa-apa." Dimas, yang sejak tadi menikmati pertunjukan ini, menambahkan dengan nada santai, "Ya, ini hanya sebuah jamuan makan malam biasa, kan?" Sementara itu, Bu Sinta semakin gelisah, seakan menunggu hal yang lebih buruk terjadi. Dan memang, itu baru permulaan. Bu Sinta duduk dengan punggung tegang, jari-jarinya gemetar di pangkuannya. Ia mencoba menjaga ekspresi tenang, tapi semua yang ada di wajahnya jelas menunjukkan kegelisahan. Tak lama kemudian, Dika kembali dengan ekspresi canggung. Ia menunduk sedikit sebelum berbicara. "Maaf,
Bu Sinta. Tapi kartu ini, ia menelan ludah, lalu melanjutkan dengan hati-hati, ditolak. Sekejap, keheningan menyelimuti meja. Mata Bu Sinta melebar. Apa? Dika mengangguk sopan. Kami sudah mencoba beberapa kali, tapi pembayaran tidak dapat diproses. Beberapa tamu di sekitar mereka yang sejak tadi mencuri dengar mulai saling berbisik. Bu Sinta merasa wajahnya terbakar. Ini adalah penghinaan terbesar baginya. Di hadapan mantan menantunya yang dulu ia hina, sekarang justru ia yang kehilangan muka. Coba lagi, katanya cepat, berusaha terdengar percaya diri. Dika tampak ragu, tapi tetap mengangguk. Baik, Bu, kami akan mencoba sekali lagi. Saat Dika pergi membawa kartu itu kembali ke kasir, suasana meja semakin tegang. Rama menggertakkan giginya. Ibu, kau yakin kartu itu masih bisa digunakan? Bu Sinta melotot ke arah putranya. Tentu saja, bisiknya dengan nada tajam. Jangan bicara seolah-olah kita tidak mampu membayar makanan semahal ini. Dimas tertawa kecil, membuat mereka menoleh ke arahnya. Oh, tenang saja. Tidak ada yang menuduh kalian tidak mampu, katanya santai. Hanya saja, rasanya lucu saja melihat keadaan bisa berubah secepat ini. Bu Sinta ingin membalas, tapi sebelum ia sempat berbicara, Dika kembali dengan ekspresi semakin canggung. Kami sudah mencoba kembali, Bu, katanya, tapi tetap tidak bisa. Mata Bu Sinta langsung kehilangan sinarnya. Anindya menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ekspresinya masih tetap anggun dan tenang. Oh, kartu ibu tidak bisa digunakan. Bu Sinta mengepalkan tangan. Mungkin ada masalah dengan sistem. Dika menunduk sedikit. Kami juga sudah mencoba dengan sistem lain, Bu. Tapi hasilnya tetap sama. Anindya mengangkat alis, lalu menoleh ke Rama. Mungkin Rama bisa membantu membayar. Rama langsung terlihat tidak nyaman. Ia mengalihkan pandangannya dan terbatu kecil sebelum menjawab. Aku tidak membawa kartu kreditku malam ini. Anindya tertawa pelan. Oh, seorang pria sepertimu tidak membawa kartu kredit? Dimas menimpali dengan nada santai. Jangan bilang kalau kau juga tidak punya cukup uang tunai. Rama tidak menjawab. Wajahnya sudah cukup untuk menunjukkan jawaban yang sebenarnya. Bu Sinta semakin panik. Ia merasa tubuhnya berkeringat dingin meski AC restoran cukup dingin. Ia menatap Anindya. Matanya penuh permohonan. Anindya, kau bisa saja membantu kami, bukan? Anindya tersenyum. Tapi tidak ada kelembutan di sana. Hanya keanggunan yang penuh kemenangan. Oh, tentu bisa, katanya santai. Tapi, mengapa aku harus? Bu Sinta terdiam. Ia tahu, ini adalah saatnya ia merasakan bagaimana rasanya berada di posisi yang dulu ia berikan kepada orang lain. Dan itu, terasa begitu menyakitkan. Bu Sinta menelan ludah, merasa semakin terpojok. Jantungnya berdetak kencang, dan tangannya mulai berkeringat di bawah meja. Ia tidak pernah menyangka bahwa keadaan bisa berbalik seperti ini. Dulu, ia yang berkuasa, berdiri di atas harga dirinya, merendahkan Anindya dengan segala cara. Tapi kini, ia bahkan tidak bisa membayar tagihannya sendiri. Anindya tetap duduk dengan anggun, sorot matanya penuh ketenangan, tapi ada kilatan kemenangan di sana. Jadi, bagaimana? Tanya Anindya lembut. Jemarinya memainkan sendok kecil di atas piringnya. Ibu butuh bantuanku. Suasana meja semakin tegang.
Bu Sinta mengeratkan genggamannya di pangkuannya. Napasnya tersengal, seolah ada beban besar di dadanya. Rama yang sejak tadi diam, akhirnya membuka suara. "Anindya, kalau kau ingin membalas dendam, kau sudah berhasil." Anindya mengangkat alis. "Membalas dendam?" Ia tersenyum tipis. "Oh, tidak, Rama. Aku hanya memperlakukan kalian seperti kalian memperlakukanku dulu." Rama mengepalkan tangannya. "Ini keterlaluan. Kita hanya datang untuk makan malam. Tidak ada yang perlu dibuat sebesar ini." Dimas terkekeh, menatap Rama dengan penuh sindiran. "Lucu sekali mendengar kau berkata seperti itu. Seingatku, kau dan ibumu tidak pernah merasa keterlaluan saat mempermalukan Anindya dulu." Bu Sinta merasakan wajahnya semakin panas. Ia merasa seluruh restoran kini tengah menatapnya, menertawakannya dalam diam. Ia menarik napas panjang dan menegakkan punggungnya, mencoba menyelamatkan sisa harga dirinya. "Baiklah," katanya dengan suara lebih stabil. "Aku akan mentransfer uang tunai. Aku hanya perlu waktu sebentar untuk menghubungi bank." Anindya mengangguk, masih dengan ekspresi santainya. "Tentu saja. Silakan." Bu Sinta buru-buru mengeluarkan ponselnya, mengetik sesuatu dengan tangan gemetar. Ia menghubungi seseorang, mungkin asisten pribadinya atau bahkan keluarganya, untuk meminta bantuan dana darurat. Tapi Anindya tidak terburu-buru. Ia menyesap minumannya lagi, lalu menoleh ke arah Rama. "Rama, dulu aku ingin sekali makan di restoran mahal sepertimu. Tapi kau bilang aku terlalu sederhana untuk tempat-tempat seperti ini." Anindya tersenyum sinis. "Lucu ya, bagaimana keadaan bisa berubah?" Rama tidak membalas. Rahangnya mengeras. Matanya menatap kosong ke meja. Anindya menatap Bu Sinta lagi, yang masih sibuk dengan ponselnya. "Oh, jangan buru-buru, Bu. Aku bisa menunggu." Tapi ia tahu, Bu Sinta mungkin tidak akan pernah melupakan malam ini. Dan itu adalah hal yang paling memuaskan bagi Anindya. Bu Sinta masih terpaku pada layar ponselnya. Jemarinya sibuk mengetik pesan kepada seseorang. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Sementara itu, suasana di restoran semakin membuatnya gelisah. Beberapa tamu yang awalnya sibuk dengan makanan mereka kini mulai melirik ke arah meja mereka, berbisik-bisik pelan. Dika, pelayan yang tadi membawa tagihan, tetap berdiri di dekat meja dengan ekspresi sopan, meskipun jelas terlihat bahwa ia tahu situasi ini tidak biasa. Anindya menatap pemandangan di hadapannya dengan penuh kepuasan. Ia tidak terburu-buru. Ia menikmati setiap detiknya. "Bu Sinta," panggilnya dengan suara lembut namun menusuk. Bu Sinta mendongak cepat, seolah baru tersadar dari lamunannya. "Ah, ya?" jawabnya terbata-bata. Anindya menyandarkan punggungnya ke kursi. "Ada masalah?" Bu Sinta menggigit bibirnya. Ia mencoba tersenyum, tapi gagal menyembunyikan kegugupannya. Tidak ada masalah." Namun, ekspresi tegang di wajahnya berkata lain. Rama, yang duduk di sebelahnya, mulai gelisah. Ia berdeham kecil lalu bersandar ke depan, berbicara dengan suara rendah. "Ibu, apa perlu aku mencoba menghubungi seseorang?" Bu Sinta menggeleng cepat. "Tidak perlu," bisiknya tajam. Ia tidak bisa membiarkan putranya melihatnya dalam keadaan seperti ini. Tidak setelah bertahun-tahun ia mengajarkan bahwa mereka adalah keluarga yang berkuasa, tidak pernah kalah dalam hal apapun. Tapi kenyataan malam ini berkata sebaliknya.
Anindya memainkan ujung sendoknya di atas meja, lalu berkata santai, "Sebenarnya, aku bisa saja langsung membantu ibu membayar tagihan ini." Bu Sinta menatapnya dengan harapan yang tersirat. Tapi sebelum ia sempat berbicara, Anindya melanjutkan, "Tapi ada syaratnya." Bu Sinta langsung menegang. "Syarat?" Anindya mengangguk pelan. Rama ikut menatapnya dengan penuh kewaspadaan. "Apa maksudmu?" Dimas yang duduk di sebelah Anindya terkekeh kecil, seolah sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. Anindya menatap Bu Sinta langsung. Matanya tajam seperti mata elang yang tengah mengamati mangsanya. "Ibu hanya perlu mengatakan satu hal dengan lantang di depan semua orang di sini," katanya tenang. Bu Sinta menahan napas. "Apa itu?" tanyanya dengan suara yang hampir berbisik. Anindya tersenyum tipis. "Bahwa ibu menyesal pernah menghina dan merendahkanku." Rama langsung menegang. "Anindya, ini..." Anindya mengangkat tangannya, menyela. "Tidak perlu jika kalian tidak mau. Kalian bisa membayar sendiri jika mampu." Ia melirik sekilas ke Dika yang masih berdiri menunggu, lalu kembali menatap Bu Sinta dengan tatapan penuh tantangan. Keheningan menggantung di udara. Bu Sinta menatap wajah Anindya, lalu melirik sekelilingnya. Ia tahu semua orang memperhatikannya. Beberapa tamu bahkan sudah jelas-jelas memasang ekspresi penasaran, menunggu apa yang akan ia lakukan. Menyesal? Mengakui kesalahannya? Dulu, hal itu tidak pernah terlintas dalam benaknya. Ia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari ia akan berada di posisi seperti ini, dihina di depan banyak orang, diperdaya oleh seseorang yang dulu ia anggap tidak ada artinya. Harga dirinya berteriak menolak. Tapi bagaimana jika transfer yang ia harapkan tidak kunjung datang? Bagaimana jika kartu kredit lainnya juga gagal digunakan? Ia menelan ludah. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, ia bergumam, "Aku menyesal." Anindya memiringkan kepalanya. Ekspresinya penuh kepuasan. "Apa? Aku tidak dengar." Bu Sinta mengepalkan tangannya, lalu menarik napas dalam-dalam. Dengan suara lebih keras, ia mengulanginya, "Aku menyesal." Seketika, suasana restoran menjadi semakin sunyi. Beberapa tamu yang mendengar perkataan Bu Sinta langsung saling berbisik. Anindya tersenyum puas. "Bagus. Sekarang lebih jelas." Ia melirik Dika. "Tolong batalkan tagihannya. Aku yang akan menanggung semua biaya malam ini." Dika membungkuk sopan. "Baik, Bu." Bu Sinta merasakan kepalanya berputar. Ia baru saja menyerahkan harga dirinya begitu saja, demi menyelamatkan wajahnya di depan umum. Tapi apakah itu benar-benar menyelamatkannya? Atau justru menghancurkannya lebih dalam? Anindya menyesap minumannya, lalu meletakkannya perlahan. Malam ini adalah malam di mana ia akhirnya menang. Bu Sinta duduk kaku di kursinya, masih merasakan panas di wajahnya akibat rasa malu yang baru saja ia telan bulat-bulat. Telinganya menangkap suara bisik-bisik dari tamu lain di restoran, meskipun mereka tidak berani berbicara terlalu keras. Tangannya gemetar saat ia meraih gelas di depannya, mencoba menenangkan diri. Tapi bahkan air putih itu terasa begitu pahit di tenggorokannya. Rama diam di sebelahnya. Rahangnya mengeras, tangannya terkepal di atas meja. Ia merasa marah, bukan hanya pada Anindya, tetapi juga pada keadaan yang mempermalukan keluarganya. Sementara itu, Anindya tetap duduk dengan tenang, memainkan ujung sendok di atas piringnya. Tatapannya penuh kemenangan, tetapi ada sesuatu di matanya yang sulit diartikan,
sebuah luka lama yang kembali menganga, meskipun ia sudah berada di atas angin. Dimas menyadari perubahan ekspresi Anindya. Ia mengenalnya terlalu baik untuk tidak menyadari hal itu. "Mau pulang sekarang?" tanya Dimas lembut, menyentuh punggung tangan Anindya dengan ringan. Anindya menghela napas pelan, lalu mengangguk. "Ya, aku rasa cukup untuk malam ini." Ia lalu menatap Bu Sinta untuk terakhir kalinya. "Oh ya, Bu, jangan khawatir. Aku tidak akan membicarakan kejadian ini kepada siapapun. Biarlah ini menjadi kenangan kita bersama." Bu Sinta tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menggigit bibirnya agar tidak kehilangan kendali atas emosinya. Anindya dan Dimas berdiri, bersiap untuk pergi. Namun, sebelum benar-benar beranjak, Anindya menatap Rama. "Kau tahu, Rama?" katanya dengan nada yang lebih lembut, namun tetap tajam. "Dulu aku mencintaimu dengan sangat tulus. Aku rela melakukan apapun demi pernikahan kita." Rama mengangkat wajahnya, menatap Anindya dalam diam. "Tapi ternyata aku buta." Anindya tertawa kecil, meskipun ada sedikit getir dalam suaranya. "Buta karena mengira kau akan memperjuangkan aku seperti aku memperjuangkanmu." Rama tetap diam. Anindya menghela napas. "Bagaimanapun, terima kasih. Kalau bukan karena kau dan ibumu, aku tidak akan berada di titik ini." Kemudian, tanpa menunggu jawaban, Anindya menggandeng tangan Dimas dan berjalan pergi dengan kepala tegak. Langkahnya penuh percaya diri, berbeda jauh dari dulu saat ia pergi dari rumah itu dengan hati yang hancur. Dan kali ini, ia tidak akan menoleh ke belakang lagi. Bu Sinta masih duduk diam di kursinya. Pandangannya kosong. Ia tak lagi peduli dengan tatapan orang-orang di sekelilingnya. Hatinya terasa lebih berat dari sebelumnya. Rama, yang duduk di sebelahnya, akhirnya menghela napas panjang, mencoba meredam emosinya. Ia tak pernah menyangka akan dipermalukan seperti ini oleh wanita yang dulu menjadi istrinya. Suasana restoran perlahan kembali normal. Para tamu mulai kembali ke kesibukan masing-masing, meskipun beberapa masih sesekali melirik meja mereka. Bu Sinta meremas jemarinya sendiri di bawah meja. Rahangnya mengatup rapat. Ia telah meminta maaf. Meskipun itu terasa seperti menelan bara api. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa Anindya sekarang jauh lebih baik dari yang pernah ia bayangkan. Tak ada sedikit pun Anindya yang dulu ia remehkan dalam diri wanita yang baru saja meninggalkan restoran dengan penuh percaya diri. "Bu," suara Rama terdengar pelan, nyaris berbisik, "kita pulang saja." Bu Sinta menoleh perlahan, menatap putranya dengan tatapan kosong. Dalam hatinya, ia tahu, Anindya tidak hanya membalas dendam. Ia juga menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka, Bu Sinta dan Rama, kini tidak lebih dari bayangan masa lalu yang tak lagi berarti baginya. Rasa sakit di dada Bu Sinta semakin menyesakan. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan pernah melupakan ini, dan tidak akan pernah memaafkan. Sepanjang perjalanan pulang, Bu Sinta terdiam di dalam mobil. Kedua tangannya mengepal di atas pangkuannya. Matanya menatap lurus keluar jendela. Lampu-lampu kota yang berkelebat tidak mampu mengalihkan pikirannya dari kejadian di restoran tadi. Rama, yang duduk di sebelahnya, sesekali melirik ibunya. Ia bisa merasakan betapa dalamnya kekecewaan yang dirasakan wanita itu. "Ibu," Rama akhirnya bersuara, meskipun dengan ragu. Bu Sinta tidak segera menjawab. Baru setelah beberapa detik, ia menghela napas panjang. "Kau lihat sendiri, kan?
Wanita itu benar-benar ingin mempermalukan kita. Rama terdiam. Ibu sudah menyesal, lanjut Bu Sinta. Suaranya sedikit bergetar, antara marah dan terhina. Tapi tetap saja, dia tak bisa membiarkan kita pergi dengan harga diri yang utuh. Rama tahu, ibunya bukanlah tipe orang yang mudah meminta maaf, apalagi di depan umum. Tadi, melihat ibunya mengakui kesalahan di depan begitu banyak orang adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Namun, ia juga sadar, semua ini adalah akibat dari apa yang telah mereka lakukan pada Anindya di masa lalu. Ibu, Rama akhirnya berkata, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Apa mungkin kita memang pantas mendapatkan ini? Mata Bu Sinta menyipit tajam. Ia menoleh ke arah putranya dengan ekspresi tak percaya. Apa maksudmu? Suaranya dingin. Rama menelan ludah. Aku hanya berpikir. Apa yang terjadi tadi adalah balasan atas apa yang kita lakukan dulu. Kita. Bu Sinta tertawa pendek. Sinis. Jangan samakan ibu dengan kau. Kalau kau mau merasa bersalah, silakan. Tapi ibu tidak menyesal telah menyingkirkan perempuan itu dari hidupmu. Rama mengepalkan tangannya di atas pahanya. Tapi sekarang aku sadar. Mungkin aku yang salah telah mengikuti semua perkataan ibu. Bu Sinta memalingkan wajahnya, memilih untuk tidak menanggapi. Ia tahu putranya mungkin menyesali perbuatannya, tapi bagi Bu Sinta, Anindya tetaplah seseorang yang tidak pantas berada dalam keluarga mereka dulu. Mobil melaju melewati jalan utama kota. Malam semakin larut, tapi pikiran Bu Sinta semakin berputar. Ia tidak bisa menerima kekalahan ini. Ia tidak bisa membiarkan Anindya menang begitu saja. Di sisi lain kota, Anindya sedang duduk di balkon apartemennya bersama Dimas. Angin malam yang sejuk berhembus, tetapi pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian di restoran tadi. Dimas mengulurkan secangkir teh kepadanya. "Kau puas?" tanyanya pelan. Anindya menerima cangkir itu, lalu tersenyum tipis. "Entahlah, seharusnya aku merasa lega, kan?" Dimas mengamati wajah Anindya, mencari jawaban di dalam tatapan mata wanita itu. Tapi, Anindya menghela napas panjang. "Tapi aku tidak merasa bahagia." Dimas tidak terkejut mendengarnya. Ia sudah mengenal Anindya terlalu lama. Dendam memang manis saat dibayangkan, tapi kenyataannya seringkali hanya menyisakan kehampaan. "Kau sudah membuktikan sesuatu," kata Dimas dengan lembut. "Kau sudah menunjukkan kepada mereka bahwa kau lebih dari cukup tanpa mereka." Anindya menggigit bibirnya, menatap kosong ke arah lampu-lampu kota yang berpendar di kejauhan. "Tapi kenapa rasanya masih ada yang kurang?" bisiknya. Dimas tersenyum kecil. "Mungkin karena kau masih peduli." Anindya menoleh cepat, seolah ingin membantah. Tapi kata-kata Dimas membuatnya berpikir. Apa mungkin, dalam hatinya yang paling dalam, ia masih mengharapkan sesuatu dari masa lalu? Dimas menepuk tangannya pelan. "Lupakan mereka. Nindya, kau sudah cukup menderita. Sekarang saatnya melangkah maju." Anindya mengerja pelan, lalu tersenyum. "Kau benar." Ia menarik napas panjang, lalu menyesap tehnya. Mungkin ini saatnya benar-benar mengakhiri semuanya. Bukan dengan balas dendam, tapi dengan membiarkan semuanya pergi. Beberapa bulan berlalu sejak peristiwa di restoran malam itu. Anindya sudah benar-benar fokus pada hidupnya sendiri. Perusahaannya berkembang pesat. Ia semakin dikenal sebagai pengusaha sukses, dan ia mulai belajar untuk melepaskan masa lalunya. Sementara itu,
Bu Sinta juga mulai jarang muncul di acara sosial. Setelah insiden di restoran, banyak orang mulai mempertanyakan kedudukannya. Ia tidak lagi setinggi dulu di mata mereka. Dan Rama akhirnya mengambil keputusan untuk keluar dari bisnis keluarganya. Ia merasa lelah terjebak di bawah bayang-bayang ibunya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin mengambil jalannya sendiri. Mereka semua telah berubah. Hanya saja, tidak semua perubahan membawa kebahagiaan. Anindya tidak pernah lagi bertemu dengan Rama dan Bu Sinta. Ia tidak tahu bagaimana kabar mereka sekarang. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Karena kebahagiaan sejati bukanlah membalas dendam, melainkan melepaskan yang tak lagi layak untuk digenggam. Dari kisah ini, kita belajar bahwa balas dendam mungkin terasa manis sesaat, tetapi kebahagiaan sejati justru datang ketika kita bisa melepaskan masa lalu dan melangkah maju. Tidak semua luka harus dibalas dengan luka. Kadang, cara terbaik untuk membalas seseorang yang meremehkan kita adalah dengan menjadi versi terbaik dari diri sendiri, tanpa perlu menoleh ke belakang. Jika kalian pernah mengalami hal serupa, ingatlah bahwa harga diri dan kebahagiaan kalian jauh lebih penting daripada membuktikan sesuatu kepada orang yang pernah menyakiti kalian. Fokuslah pada masa depan, bukan masa lalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Klik tombol lonceng biar nggak ketinggalan cerita terbaru. Sampai jumpa di kisah berikutnya.